لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم بارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين وروي أيضا عن علي ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يعلمونهم إذا آووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين وفي رواية وكانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة 3 مرات قل هو الله أحد والمعوذتين إسناده صحيح على شرط مسلم. Dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali termasuk khalifah yang keempat daripada khulafa Rasyidin dan beliau adalah menantu Rasulullah SAW menikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra dan beliau juga yang termasuk di dalam Ahlul Kisah. Al-Kisah yaitu orang-orang yang pernah sama Nabi itu satu selimut. Di suatu hari pernah Nabi masuk ke rumah Siti Fatimah dan beliau ada di atas ranjangnya dan menyuruh Siti Fatimah, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan Husain dalam satu selimut di kasur ranjang. Sehingga dengan haula ahlu baiti, mereka ini adalah keluargaku. Sehingga dalam hal ini ada qasidah yang digubah oleh para ulama khususnya untuk tawassul ketika mendapatkan kesulitan atau masa-masa paceklik ya. Li khamsatun udfi bihim narul jahimil hatimah. Aku memiliki 5 orang istimewa udfi bihim yang dengan sebab mereka aku bisa memadamkan narul jahimil hatimah, neraka jahim yang membara. Artinya aku tawassul dengan 5 manusia sempurna ini, semoga aku selamat daripada api neraka. Al-Mustafa wal Murtada. Al-Mustafa Nabi kita Muhammad SAW. Al-Murtada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa benahuma dan kedua putranya Sayyidina Hasan Husain. Ya, wa Fatimah dan Siti Fatimah. Li khamsatun udfi bihim naral jahimil hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa benahuma wa Fatimah wabnahuma wa Fatimah. Itu biasanya kalau dipanggil guru Kasyful Anwar, guru panggil juga sama abah-abah beliau, itu sebelum baca burdah baca itu dulu. Sebelum baca burdah baca satu bait tadi, li khamsatun udfi bihim. Ini tawassul dengan ahlul bait. Bahkan tawassul dengan ahlul bait ini termasuk paling afdalnya tawassul setelah tawassul dengan Rasulullah SAW. Bahkan qasidah atau sholawat badar
itu bukan dengan orang yang hadir perang Badar, tapi dengan keluarga Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna, kami bertawassul, tawassalna bismillah, dengan nama Allah, wabil hadi, dan dengan al-hadi Rasulillah, dengan sang pemberi petunjuk, al-hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, dan semua orang yang berjihad karena Allah, bi ahlil badri. Ya Allah, sebagian orang salah mengartikan bi ahlil badri ini dengan yang hadir perang Badar. Nah, karena Badar itu nama tempat terjadinya perang Badar. Itu nggak pakai alif lam. Dalam Al-Quran, bi badrin wa antum adillah. Bi badrin, di tempat Badar. Badar itu nggak ada alif lamnya. Sementara di situ ada alif lam. Bi ahlil badr. Arti bi ahlil badr yaitu keluarga al-badr. Siapa al-badr? Al-badr ini bulan purnama Nabi Muhammad SAW. Jadi arti al-badr itu bulan purnama. Siapa Nabi Muhammad SAW? Itu al-badr, ya. Sehingga arti ahli badr yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang salah mengartikan Salat Badr yaitu tawasul dengan yang perang Badar. Salat Badr ini sholawat al-Badr, keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Ali termasuk daripada mangkobah beliau, keistimewaan beliau. Beliau ini pertama kali daripada pemuda yang masuk Islam. Dan pemuda yang masuk Islam pertama kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan disebutkan umur beliau masih 7 tahun. Ketika itu umur beliau 7 tahun. Sebagian orang mengkhilafkan, bagaimana beliau bisa dibilang muslim waktu itu, sementara syarat Islam itu harus balik. Syarat orang masuk Islam, dia awal kafir, syahadat, dihukumi muslim, itu harus balik. Kalau belum balik tidak dihukumi muslim. Sehingga kalau ada anak dari dua orang tua kafir, sumpama ya, hidup di daerah muslimin, sehingga anak ini diajak teman-temannya yang muslim itu untuk main di musola, mau pasangin sarung, mau ya. Kadang belajar adzan lancar juga, sampai diajari cara sholat mau juga. Saya ingat di antara ada orang Cina itu di daerah Kauman itu dekat Pondok Kalampayan di Bangil. Orang Cina itu kita ajak sholat, kita ajak ngaji Quran lancar. Apakah dia muslim? Kalau belum balik tidak. Karena Islam itu dinilai ketika sudah balik. Sehingga kalau anak tersebut walaupun hafal Fatihah, ya, hafal syahadaten tiap hari, syahadaten, ya, kemudian meninggal belum balik, maka nggak boleh disolati. Karena hukumnya dia bukan muslim. Nggak boleh dikubur di kuburan muslimin. Ustaz, dia syahadat terus. Dia ahli syahadat, bahkan dia lebih lancar baca Qur'annya daripada yang muslim seumpama. Tetap karena hukum Islam secara zahir tidak mensahkan Islamnya anak yang belum balik. Ya. Tapi jangan khawatir, kalau belum balik itu tidak mungkin masuk neraka. Anak yang meninggal belum balik, walaupun dikremasi, walaupun dibakar ya, dengan cara-cara kafir menguburkannya, walaupun nggak ada pengaruh, tetap dia selamat dari neraka selamanya. Kenapa? Karena belum ada taklif, belum mukallaf dia.
Nah, adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib dihukumi Islam sementara beliau masih umur 7 tahun, itu karena hukum Islam harus balik belum ada. Di masa Nabi SAW mendapat wahyu pertama, itu belum ada hukum harus balik dulu ketika syahadat tidak ada. Karena itulah Islamnya Sayyidina Ali ketika umur 7 tahun itu disahkan karena aturan balik bagi yang bersyahadat belum ada aturannya. Ya. Dan beliau ini termasuk pemuda yang pemberani, ya. Bahkan beliau rela untuk menggantikan Nabi di tempat tidur Nabi. Waktu itu orang-orang Quraisy pakai sayembara. Kepala Nabi itu dihargai 100 unta. Sehingga orang rebutan pengen bunuh Nabi. Tapi ketika Nabi berangkat ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali disuruh oleh Nabi untuk ada di tempat tidur beliau dan suruh nutup badannya seluruhnya pakai selimut. Orang kalau nggak ngira langsung dikira ini Rasulullah, langsung main penggal aja. Tapi beliau berani. Sayyidina Ali dan beliau termasuk orang yang kuat. Bahkan disebutkan tangan beliau itu ininya rata. Biasanya orang sekuat apapun pergelangan tangan pasti lebih kecil daripada sini. Tapi enggak, kalau beliau itu rata, besarnya itu sama. Besarnya itu sama, saking kuatnya. Bahkan di perang Khaybar ketika muslimin mengepung orang-orang Yahudi Khaybar yang mereka ini berkhianat di waktu perang Khandaq, ya. Itu orang-orang muslim tidak bisa mendekat gerbang karena mereka memanahi muslimin dari atas. Tapi Sayyidina Ali langsung beliau gerbang yang besarnya itu gerbang kota, ya. Kalau kita lihat di film-film kolosal itu gerbang kota itu seberapa besarnya. Itu beliau cabut dengan satu tangan. Bahkan dengan tangan kiri untuk menjadi perisai dari sahabat-sahabat yang pengen masuk merangsek ke dalam kota. Tangan kiri aja. Dan orang yang mana nggak ada yang kena, nggak ada yang mengenai muslimin. Nah, baru kalah Khaybar, ditaklukkan kota Khaybar. Nah, setelah peperangan itu, orang-orang mau mindah gerbang itu, 40 orang nggak kuat. 40 orang ngangkat nggak kuat, jangankan nggak kuat, nggak bergerak itu. Gerbangnya nggak bergerak. 40 orang. Di sini Ali satu tangan dengan tangan kiri. Ketika ditanya, ya Ali tangan apa? Masya Allah tangannya itu. Ini bihaulillah. Ini semua dengan kekuatan dari Allah Ta'ala. Dan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang sering ada di barisan pertama kalau perang. Sehingga digelari oleh Nabi Haidar, sang singa. Ya, Haidar ini artinya sang singa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dari beliaulah keturunan Nabi SAW dengan itu berlanjut. Ya, karena Sayyidina Ali nikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra, memiliki putra diantaranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan dari mereka lah dzurriat Nabi itu sampai sekarang ada. Ya, dari Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Bahkan Nabi sudah bersabda dalam hadisnya, kullu nasabin yanqati yaumal qiyamah. Nanti semua nasab kalau sudah dekat hari kiamat terputus semua. Kenapa? Karena banyaknya perzinahan. Saking banyak perzinahan sampai nasab yang walaupun awal baik nih, orang ningrat menjaga nasabnya, nanti keturunannya zina itu terputus. Kata Nabi, illa nasabi, jadi nasabku nggak terputus sampai hari kiamat. Artinya walaupun separahnya zaman, rusaknya zaman itu, tetap dari keluarga itu ada yang masih menjaga aturan syariat. Ya. Sebagaimana kakek moyang Nabi semuanya, dari Nabi Adam sampai Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, itu semuanya dengan pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah dari
Nabi Adam terus sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib itu semuanya lahir dengan pernikahan yang sah. Sehingga Nabi bersabda, "Ma wulitu min sifah, innama wulitu min nikah." Ya, aku ini tidak pernah terlahir dari perzinahan. Artinya kakek moyangku itu tidak pernah lahir dari perzinahan. Aku menikah, yaitu aku terlahirkan kakek moyangku itu semuanya dengan pernikahan yang sah di masa itu. Artinya perpindahan cahaya Nabi dari Nabi Adam ke Siti Hawa, terus sampai ke Nabi Syith, putra terakhir Nabi Adam, terus sampai kepada Sina Adnan, terus sampai siapa? Itu semua perpindahan cahaya Nabi itu dari rahim-rahim yang suci ke sulbi-sulbi yang mulia. Minal aslabil fakhirah ilal arhamit thahirah. Dari sulbi-sulbi yang terjaga ke rahim-rahim yang suci. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ma ara ahadan yaqil dakhala fil Islam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang berakal dan dia muslim, berakal muslim, tapi dia tidur nggak membaca ayat kursi. Nggak pernah lihat seperti itu. Kalau dia benar-benar muslim yang berakal, tidak mungkin dia tidur kecuali baca ayat kursi dulu. Kenapa? Karena disebutkan dalam suatu riwayat, orang yang tidur membaca ayat kursi, maka tidak didekati oleh syaitan. Tidak didekati oleh syaitan. Ya, artinya dia akan terjaga di malam itu, baik dari sarok, pencurian, dari harok, dari kebakaran, aman dia. Asal membaca ayat kursi sebelum tidur. Sehingga ini termasuk fadilah ayat kursi, yang mana ayat paling utama di dalam Al-Quran ini ayat kursi. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, afdalu ayil Quran ayatul kursi. Paling afdolnya ayat dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kenapa? Karena di dalamnya isi tauhid, isi tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi alam ini dengan sendirinya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak pernah mengalami ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati ma fil ardh. Milik Dialah apapun yang ada di bumi dan di langit. Milik Dialah apapun yang di bumi dan di langit. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi pertolongan atau syafaat kecuali dengan izin Allah? Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang maha tahu apa yang di depan mereka atau di belakang mereka. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka itu menguasai, meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Maha luas kursinya Allah melebihi as-sama wal langit dan bumi. Ya. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Dan tidak membuat capek, tidak membuat kesulitan bagi Allah hifdhuhuma, penjagaan keduanya itu. Jaga langit dan isinya, bumi seisinya, enggak bikin Allah capek. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Ya. Nah, di sini disebutkan di antara amalan kalau kita ini takut barang kita itu hilang, ya, atau sesuatu penjagaan untuk kita. Pas baca ayat kursi itu baca wala ya'udhu hifdhuhuma 7 kali. Wala ya'udhu, dan tidak membuat capek Allah menjaga langit dan bumi, apalagi cuman barang kita, cuman motor satu, apalagi wala yuhibbuhuma wa huwal aliyyul azim. 7 kali baru wa huwal aliyyul azim. Di antara faedah ayat kursi juga disebutkan barang siapa yang masuk rumah
Kemudian dia membaca salam, ya. Kalau ada orangnya dia membaca assalamualaikum. Kalau nggak ada orangnya, karena dia yang pertama kali masuk, dia membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru dia membaca ayat kursi dan al-ikhlas. Tiap kali masuk, maka akan banyak rezeki orang itu dari rumahnya. Artinya rezeki itu akan datang sendiri ke rumah, tanpa dia capek keliling, nggak perlu, datang langsung. Bahkan di antara amalia salaf yang pernah kita dapat, ya, itu ketika mereka masuk tadi baca sholawat, baca salam kepada orang yang di dalam rumah. Kalau enggak ya salam kepada Nabi. Baru kemudian baca ayat kursi, baru membaca Allahumma inni as'aluka rizqan fil balad. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau rezeki di kota aja. Enggak usah keliling-keliling, di kota aja rezeki saya. Karena Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan rezeki kita tanpa kita harus muter-muter. Allahumma as'aluka rizqan fil balad bainal ahli wal walad, yang rezekiku itu aku di antara anak dan istriku. Artinya enggak sampai pisah dengan mereka. Enggak sampai keluar berminggu-minggu berpisah dengan anak istri untuk nyari rezeki ya. Bainal ahli wal walad. Min ghairi kaddin wala nakat, tanpa capek, tanpa uyuh. Bifadli, dengan kemuliaan, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang masuk rumah, tiap masuk rumah baca itu, insyaallah ada perubahan drastis di dalam rezekinya, ya. Kemudian juga dianjurkan ketika suatu keluar rumah itu diantara amaliyahnya, ya, yang dari hadis Nabi SAW, untuk membaca bismillah amantu billah ta'assum billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau mau singkat ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, baru ayat kursi. Baru kemudian membaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini ayat. Baru kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku ini tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau digelincirkan orang. Au adlima au udlama, atau jangan sampai aku ini mendolimi orang dengan keluarku dari rumah ini, atau aku terdolimi. Au ajhala, atau aku membodohi orang lain. Au yujhal alayya, atau aku dibodohi orang, ditipu orang. Ini doa Nabi tiap keluar rumah. Nah, kemudian kalau Anda naik kendaraan, baca doa naik kendaraan, yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kalau Anda keluar itu menuju tempat ibadah, masjid, mushola, majelis ta'lim, pondok, ya, madrasah, untuk ibadah, entah itu li ta'lim atau ta'allum, ngajar atau Anda belajar, atau Anda sholat, penting tempat ibadah, itu tambahi dengan doa Nabi lagi. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi ragibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni la akhruju ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan wa inma akhruju ibtigha'a mardatik wa ittiqa'a sakhatik wa as'aluka Allahumma an tudkhilani al-jannah wa tujirani minan nar. Ini agak panjang, tapi tidak apa-apa, istilahnya tulis di HP itu, baca dulu, nanti seminggu 2 minggu hafal. Man lahu himmah, yang punya semangat untuk dapat cinta Nabi, amalkan sunnah Nabi, ya. Tidak hanya di bulan Maulid semangatnya, tapi setiap waktu. Nah, kemudian Wan Ibrahim An-Nakhai, dari sini Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, beliau berkata, kanu yu'allimunahum
Kanu itu para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama di masa beliau itu mengajari ayat kursi tersebut. Mengajari ke putra-putra mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, anak istri. Kalau mereka ini hendak tidur, untuk apa? Untuk membaca muawwidzatain. Biasakan ya, anak-anak kita itu sebelum tidur suruh baca Al-Falaq An-Nas. Ayo baca dulu Al-Falaq An-Nas. Caranya kalau memang nggak bisa baca sendiri, baca bareng-bareng. Jadi semangat. Bahkan dalam riwayat disebutkan kanu yastahibbuna, mereka sangat menganjurkan untuk membaca surat-surat tersebut, surat-surat ini di setiap malam 3 kali. Fi kulli lailah 3 marrat. Apa aja 3 surat itu? Yaitu Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Ya, 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Isnadu sahih, sanad ini sahih ala syarti Muslim menurut rawi Imam Muslim. Wa alam kitahuilah annal ahadits wal athar fi hadzal bab katsirah, kata beliau sebagai penutup pembahasan doa-doa dan amaliyah-amaliyah sebelum tidur. Beliau mengatakan hadis-hadis dan asar itu amaliyah sahabat dan tabi'in. Itu di dalam bab ini, bab bacaan sebelum tidur itu sangat banyak. Dan yang kami sebutkan di sini itu sudah cukup bagi yang diberi taufik untuk mengamalkannya. Artinya amal itu perlu taufik, Pak. Ya, kadang ada orang ngerti, cuman gak dikasih taufik. Hidayah itu belum cukup, tapi perlu taufik. Hidayah itu ada dikasih tahu. Dikasih tahu, ini nggak boleh ya. Ini boleh, ini dianjurkan, ini wajib. Itu namanya hidayah. Tapi melakukan apa yang sudah kita ketahui nggak cukup dengan hidayah saja, perlu taufik. Saya kasih contoh nih. Kadang ada orang, dia kena kolesterol. Dokter bilang, Anda nggak boleh makan daging kambing ya, karena kolesterol. Iya, ngerti dia. Tapi pas kambing goreng di depannya, bingung. Dapat taufik apa enggak ini? Kalau dia embat itu daging kambing, berarti taufik nggak dapat. Karena dia nggak sesuai dengan apa yang dia tahu. Akhirnya, ya jatuh rebah dia. Kalau dia dapat taufik, oh enggak, dokter bilang nggak boleh. Harus saya jaga ini, walau harus kuat saya. Nah, itu istilahnya yang dapat taufik. Ini contoh. Sama. Pak, habis sholat maghrib nih. Kita semua ngerti. Lebih utama hadir majelis daripada nonton TV di rumah. Semua ngerti. Yang maghrib tadi banyak itu. Sampai berapa soh. Semua ngerti. Gak ada yang bilang, oh nonton TV lebih afdal. Gak ada. Semua pasti bilang, hadir majelis lebih utama daripada nonton TV. Semua ngerti. Cuman, dapat taufik apa enggak? Yang dapat taufik, dia akan tetap di sini. Tetap. Karena disesuaikan dengan apa yang dia ketahui. Yang nggak dapat taufik, keluar dia. Entah itu sibuk dengan duniawinya, atau sibuk dengan makannya, sibuk dengan ini. Yang penting, dia nggak mengambil hal yang paling afdol ini. Kenapa? Taufik dari Allah. Kita nggak bisa maksa. Taufik itu dari Allah. Sehingga beruntung orang-orang yang diberi taufik, ya, sehingga dia bisa dimudahkan untuk mengamalkan apa yang dia tahu. Wa inama hadathna ma zada alaihi khaufan minal malal ala talibi wallahu a'lam. Beliau sesungguhnya dan kami buang banyak sekali tambahan-tambahan khawatir bosan yang mencari, yang belajar ini takut bosan, ya. Ini aja kita ini sudah berapa bulan yang dibahas doa tidur aja kan gitu. Nah, kata beliau takut bosen, nggak banyak-banyak. Ini pun sudah bosen, apalagi banyak. Ya. Tsummal aula, kemudian yang lebih utama, hendaknya seseorang itu membaca semua zikir tersebut di dalam bab ini.
Kalau memang dia nggak mampu, nggak bisa seluruhnya, maka bacalah yang dia mampu menurut semangatnya di malam itu. Artinya, malayudrokullu layudrokullu. Sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Ya, sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Artinya, yang bisa apa? Sudah itu. Jangan gara-gara nggak bisa tuntas Anda tinggalkan seluruhnya. Ayo, hadir ke musola. Waduh, kalau ke musola nih nanti maghrib. Bis maghrib nggak enak kalau langsung keluar, harus wiritan dulu. Bis wiritan nanti nggak enak kalau langsung keluar, harus ba'diyah dulu. Nanti ada pengajian lagi di situ, nggak enak mau keluar. Nanti isya lagi di situ. Akhirnya harus nggak jadi maghrib sudah. Nah ini salah. Anda hadir aja yang mampu Anda apa? Bisa maghrib berjamaah, Masya Allah. Seumpama dia punya hajat penting yang nggak bisa dia tinggalkan, tidak apa-apa. Allah lebih tahu akan hajat Anda. Sehingga jangan gara-gara nggak bisa full seluruhnya, nggak mau ke musola, nggak mau ya. Karena dalam hal ini apa yang bisa kita kerjakan diamalkan. Bab karahatin naum min ghairi dzikrillah ta'ala. Bab tentang makruhnya tidur tanpa berzikir pada Allah. Tanpa berzikir itu makruh. Ya. Kenapa? Karena dia penutup hari. Orang patokan di dalam suatu perbuatan itu di akhirnya. Istilahnya itu film itu menjadi berkualitas kalau endingnya baik. Film itu jadi berkualitas atau sinetron ya, jadi berkualitas kalau endingnya itu baik. Kalau endingnya pemeran utama mati semua, jadi jelek gitu kan. Ini pemeran utama mati semua, nggak ada yang hidup. Nah, ketika endingnya bagus, maka yang lain-lain ketutup. Nabi SAW pernah bersabda, innamal ibrah bil khawatim. Patokan nilai seorang hamba itu di akhirnya. Orang bejat, maksiat terus, tapi akhirnya baik. Akhirnya syahadat gini, tobat. Maka yang lain yang awal-awal dihapus sama Allah. Endingnya. Orang ahli taat, ahli masjid, tapi meninggalnya naudzubillah dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah. Kemurkaan Allah. Yang seperti ini su'ul khotimah. Dari sinilah orang-orang soleh itu mereka tidak tenang. Walaupun sudah nyampe level wali. Gak tenang apa? Karena masih hidup. Belum tahu akhirnya kayak apa. Sehingga gak berani untuk merasa unggul atas orang ahli maksiat. Gak berani. Kenapa? Bisa jadi yang ahli maksiat sehari sebelum wafat tobat. Tobat, banyak nangis dia. Siapa yang tahu? Sementara yang ahli taat bertahun-tahun taat, akhir umur naudzubillah. Siapa yang ngerti? Dari sini orang-orang soleh itu tetap dalam ketakutannya. Kenapa? Karena mereka belum wafat husnul khotimah. Dan ahli maksiat juga sama. Ahli maksiat jangan putus asa. Karena mereka masih hidup, punya kesempatan wafat husnul khotimah. Jangan, saya banyak dosa ini, nggak mungkin yang enggak. Anda masih hidup kan ya, ada husnul khotimah. Penutup yang baik bisa menghapuskan seluruh dosa Anda yang dulu-dulu itu habis. Asal langgeng, karena intinya di akhirnya tuh. Sehingga Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapan selama dia hidup la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Tanpa lihat sebelumnya dia apa, enggak lihat itu nanti. Yang penting siapapun akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Dari sini dianjurkan mentalqin orang yang hendak wafat. Hendak wafat, talqin, bisikin.
La ilaha illallah. Pelan-pelan. Sampai dia ucap la ilaha illallah, sudah, gak usah dia ngomong lagi. Kalau dia ngomong yang lain, talqin lagi. Itu adab orang yang menemani orang yang sakaratul maut. Kita bisikin, jangan dipaksa. Ayo, la ilaha illallah, jangan. Gak bisa. Pelan-pelan bisikin sampai dia la ilaha illallah. Jangan diajak ngomong lagi, sudah. Nah, kalau dia ngomong yang lain lagi, talqin lagi sampai akhir ucapannya la ilaha illallah. Itu ikhtiar kita menyelamatkan dia daripada azab neraka. Di akhir-akhirnya terakhir sudah itu. Sehingga usahakan benar-benar orang yang nemenin orang yang sakarat itu ngerti adab-adabnya. Itu sudah ditulis di kitab-kitab fikih. Fikih sangat banyak penjelasan tentang adab-adab orang yang menemani orang yang sakaratul maut. Insyaallah semoga Allah Ta'ala memberi kita husnul khatimah, indal wafah, dan panjang umur, sehat walafiat, dan cukup amal untuk menghadap Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.